Halo Semyuania, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan waktu kembali ke masa lalu untuk melihat pesona Bandung yang begitu melegenda. Ya, kita akan menjelajahi Bandung tempo dulu, sebuah kota yang dijuluki Parij van Java. Kenapa sih Bandung bisa dapat julukan sekeren itu? Yuk, kita cari tahu bersama. Perjalanan kita dimulai pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Saat itu, Bandung masih berupa kota kecil yang tenang. Pemerintah Hindia Belanda melihat potensi besar di sini. Udaranya sejuk, pemandangannya indah, dikelilingi pegunungan. Mereka pun mulai membangun Bandung sebagai pusat pemerintahan, militer, dan juga tempat peristirahatan favorit bagi para menir dan mevrouw Belanda. Coba bayangkan, jalan-jalan utama seperti Jalan Braga dan Jalan Asia Afrika mulai terbentuk. Gedung-gedung megah dengan arsitektur Art Deco yang khas mulai berdiri tegak. Salah satu yang paling ikonik, tentu saja Gedung Sate, dibangun tahun 1920. Gedung ini awalnya adalah kantor Departemen Pekerjaan Umum Hindia Belanda. Sampai sekarang, kemegahannya masih menjadi simbol kebanggaan kota Bandung. Lalu ada Hotel Savoy Homan. Hotel ini bukan sekadar tempat menginap, tapi saksi bisu sejarah. Banyak tokoh dunia pernah singgah di sini, termasuk saat konferensi Asia Afrika tahun ke-1955. Arsitekturnya yang unik, seperti gelombang laut, membuatnya menjadi salah satu bangunan paling fotogenik di Bandung sejak dulu. Nah, kita pindah ke jantung keramaian Bandung tempo dulu. Jalan Braga dulu. Jalan ini adalah pusatnya gaya hidup Eropa, toko-toko mewah, butik fashion, restoran, dan bioskop berjejer rapi. Orang-orang Eropa berjalan-jalan sore, memamerkan pakaian terbaik mereka. Suasananya benar-benar seperti di Paris. Inilah alasan utama kenapa Bandung dijuluki Parisian van Java. Braga adalah etalase kemewahan dan modernitas pada masanya. Jangan lupakan juga alun-alun Bandung. Dulu, alun-alun adalah pusat kegiatan sosial warga. Di sekelilingnya berdiri Masjid Agung yang megah dan pendopo kota Bandung. Ini adalah tempat di mana berbagai lapisan masyarakat berkumpul, dari anak-anak yang bermain hingga para pedagang yang menjajakan dagangannya. Suasananya sangat hidup dan komunal. Selain bangunan, sistem transportasi juga berkembang pesat. Tram uap pernah menjadi pemandangan sehari-hari di jalanan Bandung. Rel-relnya melintasi pusat kota, menghubungkan berbagai area penting. Bayangkan betapa uniknya pengalaman naik tram sambil menikmati udara sejuk Bandung kala itu. Mobil-mobil klasik juga mulai banyak terlihat, dimiliki oleh para pejabat dan pengusaha kaya. Pendidikan juga menjadi fokus utama. Sekolah-sekolah berkualitas didirikan, seperti Technische Hochschule Bandung, yang sekarang kita kenal sebagai Institut Teknologi Bandung atau ITB. Didirikan tahun 1920. ITB menjadi pusat pendidikan teknik pertama di Hindia Belanda dan melahirkan banyak insinyur hebat, termasuk presiden pertama kita, Soekarno. Kehidupan sosialnya pun sangat berwarna. Selain kaum Eropa, ada juga komunitas Tionghoa dan pribumi yang punya peran penting. Pecinan di sekitar Jalan Gardu Jati dan Kelenteng menjadi pusat perdagangan yang sibuk. Sementara itu, masyarakat pribumi melestarikan budaya Sunda melalui seni, musik, dan tarian. Interaksi antar komunitas inilah yang membentuk wajah Bandung yang beragam. Satu lagi yang tak bisa dilepaskan dari Bandung tempo dulu adalah alamnya. Dago, Lembang, dan Ciwidey sudah menjadi tujuan wisata favorit sejak zaman Belanda. Villa-villa peristirahatan dengan taman yang asri banyak dibangun di sana. Orang-orang datang untuk menikmati kebun teh yang hijau, udara segar, dan pemandangan alam yang spektakuler. Pesona alam inilah yang menjadi daya tarik abadi Bandung. Saat kita melihat foto-foto lama Bandung,
kita bisa merasakan suasana yang berbeda. Jalanan yang lebih lengang, bangunan yang artistik, dan gaya hidup yang lebih santai. Tentu, zaman sudah berubah. Bandung sekarang adalah kota metropolitan yang padat dan dinamis. Gedung-gedung pencakar langit mulai menggantikan bangunan-bangunan tua, tapi jejak-jejak kejayaan masa lalu itu tidak sepenuhnya hilang. Saat kita berjalan di Braga, menyusuri koridor Gedung Merdeka, atau sekadar duduk di Taman Balai Kota, kita masih bisa merasakan denyut nadi sejarahnya. Banyak komunitas pecinta sejarah yang berusaha menjaga dan melestarikan warisan ini, agar generasi mendatang tetap bisa mengenal akar kotanya. Bandung tempo dulu adalah sebuah babak penting dalam sejarah Indonesia. Sebuah cerita tentang pertemuan budaya, inovasi arsitektur, dan keindahan alam yang memikat. Kota ini bukan hanya tumpukan beton dan aspal, tapi sebuah kanvas besar yang dilukis oleh waktu. Mempelajari sejarah Bandung tempo dulu membuat kita lebih menghargai kota ini. Kita jadi tahu bahwa di balik kemacetan dan hiruk-pikuknya ada sebuah jiwa, sebuah karakter yang terbentuk selama lebih dari 1 abad. Ini adalah warisan yang harus kita jaga bersama. Itulah tadi sekilas perjalanan kita menengok kembali pesona Bandung tempo dulu, Sang Parisse van Java. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi dan membuat kita semua semakin cinta dengan kota kembang ini. Setiap sudut kota ini punya cerita dan masih banyak lagi yang bisa kita gali. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Apa kenangan atau cerita favorit kalian tentang Bandung? Tulis di kolom komentar ya. Saya senang sekali membacanya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan petualangan kita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.